Mengundang atau mengajak kepada hal kebaikan adalah sebuah dakwah, apapun bentuknya. Allah katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang yang berakalah yang bisa mengambil pelajaran. Dan Allah katakan juga, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama adalah ilmu, orang yang berilmu. Kita semua rugi kecuali mereka yang beriman. Mereka yang beriman rugi kecuali mereka yang mengamalkan. Mereka yang mengamalkan pun masih rugi kecuali watawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Dan itu adalah dakwah. Mereka yang berdakwah pun masih rugi kecuali mereka yang sabar. Makanya dikatakan bahwa sabar itu sering menyebutkan sebagai ultimate. Investasi dalam pendidikan yang mau tidak mau kita di sini akan memahami tentang konteks belajar dan pembelajaran. Tanpa bermaksud kampanye, sebenarnya kalimatnya juga benar. Kenapa judulnya konteks itu adalah Indonesia mengajar, bukan Indonesia belajar. Nah, nanti kita lihat apa hakikat kalimat mengajar. Baik, ini sudah masuk ya, belum ya? Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke. Baik, kita mulai dengan sebuah ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayah lil ulil albab. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini Allah mengatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam adalah ayat-ayat Allah bagi mereka yang berfikir. Ulil albab sering disebut mereka yang berfikir, mereka yang cerdas, mereka yang berilmu. Cerita tentang pentingnya kita memahami sebuah ilmu atau tidak berhentinya setiap detik kita menambah ilmu itu sudah menjadi keharusan atau kewajiban buat kita semua. Karena tadi gitu ya, ayat-ayat Allah ini baik yang kauniyah maupun qauliyah itu bisa dicerna dengan ilmu. Allah katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang yang berakalah yang bisa mengambil pelajaran. Dan Allah katakan juga, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama adalah ilmu, orang yang berilmu. Para sahabat, Bapak dan Ibu sekalian, lebih dari 100 ayat. Ada yang mengatakan sudah menghitung persis katanya 105. Tapi lebih dari 100 ayat dalam Al-Quran yang memiliki arti, apakah kamu tidak berpikir? Lalakum tatafakkarun, ya, afala takilun. Itu kalimat-kalimat yang senada itu lebih dari 100 ayat di dalam Al-Quran. Artinya, perintah untuk berpikir adalah perintah yang terus-menerus diminta oleh Sang Pencipta alam semesta kepada kita. Nah, padahal modal untuk berpikir salah satunya adalah modal untuk memahami adanya ilmu. Oleh karenanya kita sekarang masuk ke dalam pengertian pendidikan. Kenapa? Karena salah satu mekanisme dalam mentransfer atau memberikan ilmu adalah melalui konteks pendidikan. Kita mulai dengan kedudukan ilmu di dalam Islam. Ini sebenarnya bukan hanya ini ayatnya, tetapi saya hanya menyitir 4, pada dasarnya banyak sekali yang bercerita tentang kedudukan ilmu dalam Islam. Pertama adalah Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi beriman satu level, begitu beriman dan berilmu maka levelnya ditambah lagi. Kemudian yang kedua, bicara tentang literasi. Islam adalah agama yang pertama kali menurunkan ayatnya adalah bicara tentang literasi, pemahaman, Iqra, gitu ya. Perintah membaca atau perintah literasi adalah perintah untuk membuka dan menuntut ilmu. Dan kemudian yang sangat luar biasa lagi adalah Allah Sang Pencipta itu meminta atau mengajarkan kepada Rasulullah, dan katakanlah olehmu wahai Muhammad, doanya adalah
ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi bahkan doa yang diajarkan oleh Sang Pencipta alam adalah meminta kita untuk senantiasa berdoa untuk ditambahkan ilmu pengetahuan. Dan salah satu ayat yang menarik lagi, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Intinya adalah Allah memerintahkan supaya dalam konteks berjihad sekalipun, dalam konteks berperang sekalipun, ada sebahagian umat muslim yang terus-menerus mendalami ilmu dan kemudian akan menjadi pewaris apabila peperangan itu usai untuk kembali melanjutkan, ya, start atau melanjutkan penambahan atau proses penambahan ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat luas dan kita mungkin hanya belajar dalam konteks kauliyahnya, tetapi ilmu kauniyah itu terus-menerus diturunkan oleh Allah sampai dengan nanti akhir hayat atau akhir daripada waktu. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang tadi saya katakan konteks bahwa umat Islam adalah umat yang diminta untuk melakukan proses belajar dan pembelajaran secara embedded. Jadi sudah menjadi DNA-nya umat muslim adalah belajar dan mengajar. Ya, tadi DNA-nya gitu ya. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui, kemudian ia menyembunyikannya, maka kelak ia dikendalikan di hari kiamat dengan kendali yang terbuat dari api neraka. Ini dengan kata lain adalah wajib mengajar. Jadi mengajar itu pada dasarnya bukan pilihan. Jadi apabila kita mengetahui sebuah ilmu atau mengetahui sebuah pengetahuan, kemudian ditanya tentang yang baik dan buruk, dia menyembunyikan yang baik atau menyembunyikan kebenaran, maka di hari kiamat dia akan dikendalikan oleh sebuah api yang terbuat dari api neraka. Kemudian yang berikutnya, jadilah engkau orang berilmu. Jadi kita diminta untuk menjadi pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Apa yang dimaksud seperti ini? Ya artinya, kalau kita tidak pandai, maka kita belajar. Kalau kita belajar, maka kita dengarkan ilmu. Dan kalau kita mendengarkan ilmu, cintailah ilmu. Dan jangan menjadi orang yang kelima. Artinya jangan tidak memilih kesemuanya. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya. Dan tidak pantas pula orang yang berilmu itu mendiamkan ilmunya. Kemudian hadis berikutnya, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan difahamkan dengan dalam hal agama dan sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Insya Allah, jadi kalau Allah memberikan atau menghendaki orang menjadi baik itu, salah satu ciri-cirinya adalah orang itu eager atau senantiasa berniat untuk terus-menerus belajar. Dan berikutnya, belajarlah kalian semua atas ilmu yang kalian inginkan, maka demi Allah tidak akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu. Jadi insya Allah kita tidak akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu mengamalkannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini sebenarnya adalah sebuah tadi pentingnya kedudukan ilmu. Yang kedua adalah kewajiban kita tidak hanya belajar tapi mengajarkan. Ini dia kenapa tadi meskipun berat gitu ya, meskipun berat, ilmu masih sedikit, selama ada kesempatan maka sampaikanlah walau satu ayat. Imam Hasan Al-Banna menyebutkan nahnu du'at qabla syai'in. Sejatinya kalau ngelihat semua kalimat-kalimatnya, Anda itu pada dasarnya atau kita semua pada dasarnya adalah seorang pendakwah sebelum profesi yang lain. Jadi pada saat kita berwujud manusia, Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Sesungguhnya adalah umat-umat yang terbaik. Kapan umat terbaik itu bisa masuk atau bisa pantas ada di dalam jabatan kita? Jadi Anda adalah umat yang terbaik. Ya. Kemudian kalimatnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Jadi jabatan kuntum khairu ummah itu baru bisa kita sandang apabila kita melakukan dakwah.
Dan dakwah itu bukan berarti harus duduk di sini. Dakwah itu asal katanya dari kata undangan atau invitation. Mengundang atau mengajak kepada hal kebaikan adalah sebuah dakwah, apapun bentuknya. Nah, jadi itu pula kalimat ayat yang paling hafal lah kita, wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr. Dan kalimatnya semuanya pakai wa, dan kita semua rugi kecuali mereka yang beriman. Mereka yang beriman rugi kecuali mereka yang mengamalkan. Mereka yang mengamalkan pun masih rugi kecuali wattawassaw bil haq. Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, dan itu adalah dakwah. Mereka yang berdakwah pun masih rugi kecuali mereka yang sabar. Makanya dikatakan bahwa sabar itu sering menyebutkan sebagai ultimate. Itu ya, puncak dari ibadah adalah kesabaran. Nah, dengan demikian setelah kita memahami pentingnya ilmu dan pembelajaran dalam Islam, maka sampailah kita pada kesimpulan bahwa belajar, mengajar di dalam Islam adalah wajib. Dan pada saat kita berhadapan pada suatu yang wajib, maka ada sebuah kaidah, mala yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantaranya itu menjadi wajib. Jadi misalkan sholat itu wajib, untuk sholat kita perlu berwudu, perlu bersuci, maka pengadaan prasarana wudu menjadi wajib. Itu. Jadi begitulah konteksnya dalam kaidah menghadapi sesuatu yang wajib.